Ya, Allah menegaskan bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau bahwa yang dimaksud adalah yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini diantara 4 bulan yang Allah muliakan, 4 bulan yang Allah istimewakan. Sehingga Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bertambah pula kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Terlebih lagi ya, bulan Zulhijjah sudah semakin dekat. Sehingga ya patut untuk kita kembali menyegarkan ingatan kita tentang keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para ulama kita telah menjelaskan ya begitu banyak bagaimana sepatutnya seorang muslim menyambut bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, jika kita melihat dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Ya, Allah bersumpah ya demi waktu fajar dan juga ya demi 10 malam. Dan jika kita melihat bahwasanya kebanyakan dari ulama tafsir kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan itu pendapat kebanyakan dari ulama tafsir kita, termasuk yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Dan tentu ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah atas waktu-waktu tersebut yang menunjukkan keagungan dan keutamaan dari waktu-waktu tersebut, di antaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ya, tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal-amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah?" Lantas Nabi SAW menjawab, "Iya, ya lebih utama daripada jihad, kecuali seseorang yang keluar berjihad
dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari jihad tersebut dengan sesuatu apapun. Maksudnya adalah dia syahid fi sabilillah. Hal ini menunjukkan bahwa ya begitu agungnya amalan-amalan soleh yang dikerjakan, yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Sehingga ini momen sangat baik bagi kita, peluang bagi kita untuk bagaimana meraup pahala sebanyak-banyaknya di hari-hari yang mulia ini. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah padanya melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka beliau mengatakan, maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah. Ya, kita diantara amalan yang disunahkan untuk kita perbanyak pada hari-hari tersebut adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikuatkan ya dari hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling afdal dalam setahun adalah hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hal ini ya dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi menunjukkan ya keagungan dan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Bahkan ya ulama kita pun berbeda pendapat ya. Yang mana lebih afdal antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengambil jalan tengah. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau, kitab Zadul Ma'ad, menyebutkan bahwa ya, jika dilihat pada waktu malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama. Dan jika dilihat dari waktu siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Sehingga dari apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengumpulkan atau menggabungkan ya nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang ya baik itu keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga pada kesempatan kali ini ya perlu kita ketahui bersama apa saja amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk kita amalkan di hari-hari yang mulia ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwa ya begitu banyak, ya masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sehingga karena ketidaktahuan dari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mereka pun ya menganggapnya hari-hari biasa saja dan tidak bersemangat dan tidak termotivasi untuk menambah amalan soleh mereka. Sehingga ini ya tugas kita bersama yang sudah mengetahui keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin yang lain ya agar mereka paham, mengetahui dan mengamalkan ya di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya memperbanyak amalan soleh dia di hari-hari yang mulia ini. Ulama kita menyebutkan ya di antara amalan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami dan tentunya kita amalkan adalah amalan yang mulia, itu ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, ibadah haji terlebih khusus yang memang hanya dikerjakan di waktu khusus, yaitu pada bulan haji saja. Sehingga ya ini di antara ya keutamaan dari hari-hari yang mulia ini bahwa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disyariatkannya yaitu ibadah haji. Bahkan dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ya umrah satu ya ke umrah yang lainnya merupakan kafarat, ya penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Adapun haji mabrur, kata beliau, ya haji yang diterima, ya tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semua
untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian, ya di antara amalan yang perlu kita ketahui dan patut untuk kita perhatikan adalah memperbanyak ya berpuasa di hari-hari yang mulia ini. Ya, di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Terlebih lagi ya, puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, yang dimana hukumnya merupakan ya sunnah muakkadah, ya sangat dianjurkan. Terlebih Nabi SAW ya bersabda dalam hadis beliau bahwa beliau SAW bersabda ya, berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Menghapus ya dosa 2 tahun. Ya, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Nah, ini diantara keutamaan dari hari yang mulia ini, adanya puasa Arafah yang terletak atau terjatuh di tanggal 9 Zulhijjah. Adapun di hari-hari yang lain juga kita disunahkan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini juga diantara ya kita juga disunahkan untuk puasa sunnah mutlak. Ya, terlebih lagi ya ketika bertepatan dengan puasa Senin Kamis, ataupun juga jika masih ada sebagian dari kaum muslimin yang masih mempunyai hutang puasa dan belum sempat diqadha di bulan-bulan sebelumnya, maka boleh dan bahkan dianjurkan untuk mengqadha puasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para pemirsa sekalian rahimakumullah, ya di antara hal ya amalan yang perlu kita perbanyak ya di hari-hari yang mulia ini adalah memperbanyak takbir dan zikir di hari-hari mulia tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya, bagaimana orang-orang beriman itu ya di hari-hari yang telah Allah tentukan, ya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ulama tafsir kita menyebutkan bahwa hari-hari yang Allah tentukan disebutkan dalam ayat tersebut adalah yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ya sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ya di hari-hari yang mulia. Kita pada hakikatnya senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kapanpun itu. Dan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka penekanannya lebih kuat lagi. Memperbanyak ya zikir di hari-hari yang mulia. Sehingga ya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, ya tahlil, tahmid, ya ini diantara ya bentuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga untuk apa? Agar kita ya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menjaga keimanan kita. Bahkan ya disebutkan juga bahwa takbir yang disunahkan, ya ulama kita menyebutkan ya di antara takbir yang kita disunahkan untuk kita lafazkan atau kita lantunkan ketika sudah masuk ya tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu takbiran yang kita sudah kenal bersama, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah ya takbir mutlak. Takbir mutlak kata para ulama kita dilantunkan, dilafazkan ketika sudah masuk ya tanggal 1 Dzulhijjah, dan nanti berakhir ketika ya matahari sudah mau tenggelam, sudah mau terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah, di hari terakhir dari hari tasyriq. Dan ini sunnah. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat ya para sahabat pun ya bertakbir. Ya ada yang bertakbir di pasar, di jalanan, ya untuk apa? Menghidupkan ya sunnah Rasulullah SAW, dan juga untuk apa? Mengajak orang ya isyar untuk bagaimana mereka menghidupkan ya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya takbir ini. Dan tentu ulama kita menyebutkan bahwa takbir ya tidak dilakukan secara berjamaah, akan tetapi ya
takbir ya, masing-masing takbir tentu dengan ya, bagi laki-laki dengan suara yang dijaharkan atau agak dikeraskan. Ini takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, para ulama kita menjelaskan bahwa takbir muqayyad itu takbir yang terikat. Takbir terikat yang terikat dengan waktu salat. Artinya dia hanya dilantunkan, dilafazkan sehabis salat 5 waktu saja. Dan kapan itu? Para ulama kita mengatakan bahwa takbir muqayyad itu dimulai setelah habis salat ya, setelah salat fajar di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, dimulai selepas salat fajar ya tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir yaitu selepas salat asar di tanggal 13 ya hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini ya takbir muqayyad. Jadi kami ulangi bahwa takbir muqayyad ini ya takbir yang terikat dengan waktu salat, yaitu dia hanya dilantunkan selepas salat fardu saja. Adapun takbir mutlak seperti yang kita katakan tadi, dia tidak terikat dengan waktu salat ya. Kapan saja kita bertakbir silakan, dan itu dimulai dari ketika sudah masuk waktu atau tanggal 1 Zulhijjah. Dan ini diantara ya sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena ketidakpahamannya, ketidaktahuannya, sehingga ya kita yang sudah paham seharusnya kita ya yang paling pertama untuk mengamalkan ya sunnah ini dan juga menyampaikan kepada ya saudara kita yang belum mengetahuinya. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya di antara hal ya yang perlu kita ketahui bersama bahwa ya amalan yang tentu kita disunahkan untuk memperbaiki dalamnya adalah memperbanyak doa. Ya, doa ini termasuk zikir. Ya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ya malas berdoa, malas bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita ini hamba yang lemah. Namanya hamba berarti tentu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang ya begitu lemahnya kita sebagai hamba Allah. Begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hamba yang begitu lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengancam dengan ancaman yang begitu keras. Mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, Allah katakan bahwasanya ya, mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, maka Allah katakan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina wal iyadzubillah. Ya, berdoa terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini. Kita berdoa kapan saja, akan tetapi ya waktu-waktu yang mulia ini di antara waktu-waktu yang mustajab, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita. Kemudian para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara amalan yang perlu kita perhatikan juga ya adalah hendaknya kita mempersiapkan diri kita ya untuk senantiasa bagaimana kita ya memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk ya kemaksiatan dan dosa. Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ya atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimana dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengakui kesalahannya, kemaksiatan yang telah dia lakukan. Ini pada hakikatnya dia menyiapkan dirinya untuk bagaimana beramal dengan sebaik-baiknya. Dia sudah menyiapkan dirinya untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah. Dimulai dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika ada orang yang pelaku maksiat, sudah bergelimang dengan maksiat dan dosa, sehingga ketika dia pun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui kesalahannya, sangat sulit baginya untuk bagaimana bisa memaksimalkan ibadah-ibadah ya, di hari-hari yang mulia ini.
Karena dari awal dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dia lakukan. Sehingga ketika kita senantiasa sadar ya atas kekurangan yang kita lakukan, kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kemaksiatan dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka ini pada hakikatnya kita menyiapkan diri kita untuk bagaimana bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di hari yang mulia ini. Dan janganlah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara waswas syaitan, laknatullahi alaih, bisikan-bisikan jahat syaitan membisikkan kepada anak cucu Adam untuk senantiasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun tidak minta ampun kepada Allah atas segala kesalahannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Pada hakikatnya disyariatkannya salat 5 waktu di antara tujuannya adalah untuk yang menghapuskan ya dosa-dosa kita. Dan itu ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya di antara keutamaan dari salat 5 waktu yang kita kerjakan adalah untuk dalam rangka menghapuskan ya dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, ya jangan kita malah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera kita ya mohon ampun kepada Allah dan kita perbaiki kesalahan kita. Dan waswas syaitan laknatullahi alaih mengatakan ya di antara bisikan mereka adalah ya ngapain lagi Anda sholat ya, ngapain Anda sholat sedangkan ya maksiatmu sudah begitu banyak, ya dosamu sudah begitu banyak, sudah menggunung ya, kenapa pergi sholat lagi? Ini di antara waswas syaitan laknatullahi alaih, sehingga harus kita tepis dan harus kita jauhi. Karena kenapa? Ya, walaupun ada maksiat yang kita lakukan, tapi kita senantiasa berusaha memperbaiki kesalahan kita dan menjaga kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, bisa jadi dengan salat yang senantiasa kita jaga dan kita kerjakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab ya kita pun meninggalkan maksiat yang pernah kita terjatuh di dalamnya. Sehingga ya yang perlu kita pahami adalah janganlah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita itu. Kemudian para jamaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an, ya di antara hal yang perlu kita perhatikan ya adalah bagaimana kita menjaga ya kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah singgung tadi tentang sholat 5 waktu. Ya, seharusnya di hari-hari yang mulai ini kembali kita melatih diri kita. Melatih lagi diri kita untuk lebih menjaga kualitas dari sholat 5 waktu kita. Ya, kita berusaha untuk tidak masbuk. Ya, kita berusaha untuk tidak terlambat. Ya, bagi yang laki-laki berjamaah di masjid. Dan kita berusaha untuk bagaimana menjaga ya kualitas ya ibadah kita ini. Dan inilah ya di antara momennya, peluangnya ya di hari-hari yang mulai ini kita jaga ya ibadah-ibadah kita, dan juga di samping kita memperbaiki ya kualitas ya ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, dan juga ya hendaknya kita ya memperbanyak ya amalan-amalan soleh, ya amalan-amalan sunnah ya, seperti salat-salat sunnah ya, salat sunnah rawatib yang kita berusaha untuk menjaganya, dan juga ya kita juga memperbanyak membaca Al-Quran ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, menyampaikan kebaikan. Di antara amalan-amalan soleh yang kita berusaha untuk perbanyak dalamnya, dan juga memperbanyak ya bersedekah, memperbanyak bersedekah di hari-hari yang mulia ini ya, yang dimana tentu pahalanya juga ya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, bahwa ulama kita menyebutkan ya di antara amalan yang perlu kita perhatikan ya di hari-hari yang mulia ini adalah yaitu memotong hewan kurban atau al-udhiyah, berkurban.
Dan ini ya ulama kita tentu berbeda pendapat tentang hukum dari berkurban ini. Jumhurul ulama, ya kebanyakan dari ulama kita mengatakan bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya sangat ya dianjurkan dan tidak sampai menjadi wajib. Ya di antara dalilnya bahwa yaitu ya di antaranya para sahabat ya pernah beberapa tahun tidak berkurban ya dengan dalil atau dengan alasan bahwasanya jangan sampai itu dianggap sebagai sesuatu kewajiban. Dan inilah yang dikuatkan oleh sebagian besar para ulama kita, dan pun kita tidak pungkiri bahwasanya ada sebagian ulama yang mewajibkan ya ibadah kurban ini. Mereka yang mampu tidak pantas untuk mereka tinggalkan. Dan di antara dalil mereka adalah ya hadis Nabi yang terkenal ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati ya tempat salat kami, yaitu tempat salat Id, lapangan. Nah, ini ya dalil ini dijadikan landasan oleh sebagian para ulama ya tentang kewajiban dari berkurban itu. Ala kulli hal ya ulama kita berbeda pendapat, dan pendapat yang dikuatkan oleh sebagian besar ya kebanyakan atau mayoritas ulama kita adalah hukumnya ya sangat-sangat dianjurkan dan tidak pantas bagi mereka yang memiliki kemampuan yang Allah titipkan kepada mereka harta untuk meninggalkan ya amalan yang begitu agung ini, sunnah, yaitu berkurban. Dan berkurban tentu ya dimulai di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahar, ya selepas salat Idul Adha, dan berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyriq ya sebelum ya matahari terbenam. Dan ini ya di antara amalan yang begitu mulia, dan ibadah kurban ya ibadah yang disyariatkan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita mengetahui bahwa bagaimana Nabi Ibrahim ya begitu lama menunggu keturunan. Ya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ya sudah lama usia pernikahan beliau, tapi ya qadar Allah belum dikaruniai keturunan. Tapi beliau bersabar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau di usia senja, Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya keturunan, di antaranya yaitu lahirlah anak Nabi Ismail alaihissalam. Dan tidak sampai di situ, ternyata ya Allah kembali menguji Nabi kita yang mulia ini ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan, memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih anak beliau. Ya, keturunan yang sudah lama beliau tunggu, ketika sudah beranjak dewasa, Allah pun memerintahkan beliau untuk menyembelih ya anak tercinta beliau. Ya, begitu dilemanya apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga ketika Nabi Ibrahim pun mengutarakan kepada anak tercinta beliau Nabi Ismail alaihissalam, apa jawaban dari anak yang soleh ini? Anak yang dididik dengan ya didikan yang dari orang tua yang soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak aku tersayang, bapak aku tercinta, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, maka kamu akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Nabiullah Ismail alaihissalam ya mengatakan kepada bapak beliau, ya, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah kamu dapati saya sebagai orang-orang yang sabar. Ini jawaban ya dari anak yang soleh, sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya ingin menyembelih anak beliau,
maka Allah pun menggantinya dengan apa? Dengan ya domba yang begitu besar. Dari situlah disyariatkannya ya ibadah kurban ini sampai datangnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya kita pun ya disunnahkan juga untuk bagaimana tetap menjaga ya amalan soleh ini, ya menghidupkan ya sunnah-sunnah Nabi SAW, di antaranya berkurban. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullahu taala jami'an, ya bagi orang yang berniat untuk berkurban, ya hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia berkurban, sampai hewan sembelihnya atau hewan sembelihannya disembelih. Dan ini ya dimulai ketika telah masuk ya 1 Zulhijjah. Ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, disebutkan dalam riwayat bahwa ya janganlah ya memotong rambut dan kukunya sampai dia berkurban. Ya ini ya di antara dalil bahwa orang yang berniat berkurban dia terlarang ya atau makruh hukumnya untuk memotong kuku atau memotong rambut atau mencabut bulu yang lain. Maka sebelum masuk 1 Dzulhijjah ya segera dia ya potong rambutnya, jika dibutuhkan ya potong kuku ya. Nah, dan agar dia tidak termasuk dalam larangan dari hadis tersebut. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullahu taala jami'an, ya di antara amalan yang perlu kita perhatikan bersama ya di hari-hari yang mulia ini adalah melaksanakan ya salat Idul Adha ya secara berjamaah tentunya, dan juga sekaligus mendengarkan khutbah dan mengambil manfaat darinya. Dan ini ya bentuk ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghidupkan lagi ya sunnah-sunnah Nabi SAW, ya melaksanakan ya salat Idul Adha. Ya, kita berusaha untuk bagaimana bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah yang mulia ini, diantaranya yaitu melaksanakan ya salat Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga ya para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, yang perlu kita perhatikan ya di hari-hari yang mulia ini, hendaknya ya kita banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak kita introspeksi diri ya. Jangan kita sampai lalai dan ya sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bahkan mungkin waliyadzubillah ya sibuk dengan kemaksiatan waliyadzubillah. Ya di hari-hari yang mulia ini ya peluang yang Allah berikan kepada kita untuk meraup pahala ya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena memang ya bulan Dzulhijjah di antara bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah haramkan. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya di surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur ya indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya Allah menegaskan bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau bahwa yang dimaksud adalah yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini diantara 4 bulan yang Allah muliakan, 4 bulan yang Allah istimewakan. Sehingga Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Ulama tafsir kita mengatakan bahwa menzalimi diri kita yaitu bermaksiat. Ya, orang yang bermaksiat pada hakikatnya, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yang dimana larangan untuk bermaksiat ini sebenarnya berlaku pada setiap saat. Ya, kita tidak boleh bermaksiat kapanpun itu. Ya, larangan untuk bermaksiat kepada Allah itu ya berlaku setiap saat, setiap waktu. Akan tetapi kata para kita bahwa ketika kemaksiatan dilakukan
ya di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, di antaranya di 4 bulan yang Allah istimewakan ini, maka dosanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sangat-sangat merugi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala begitu lalai dengan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Justru dia mengisi hari-hari tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, begitu murkanya Allah. Ya, mengundang murka dan musibah, waliyadzubillah. Makanya Allah katakan, janganlah kalian menzalimi diri kalian, janganlah kalian menambah-nambah lagi maksiat, menambah dosa-dosa di hari-hari yang mulia ini, sehingga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan juga ulama tafsir kita menjelaskan bahwa di antara tafsirannya atau tafsiran dari ayat ini bahwa janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu ya janganlah kalian ya malas-malas beramal soleh. Karena amalan soleh yang dilakukan di hari-hari yang mulia ini, di antaranya di 4 bulan yang Allah muliakan, terlebih khusus di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah mengatakan, ya janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu janganlah kalian pelit-pelit ya beramal. Jangan kalian malas-malas beramal, yang dimana amalan soleh pada saat itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ya kita senantiasa introspeksi diri, bermuhasabah diri atas segala kelalaian kita, dan kita berazam, bertekad untuk bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridhoi, hamba-hamba yang Allah rahmati, dan hamba-hamba yang senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah untuk istiqamah ya sampai ya ajal menjemput kita. Kemudian para jamaah sekalian hafizakumullahu taala jami'an, ya tidak lupa kami mengajak ya diri kami pribadi dan juga pemirsa sekalian untuk memperhatikan ya hak-hak keluarga kita. Ya, kita juga seharusnya ketika sudah mengetahui ya keutamaan dari hari-hari yang mulia ini, maka mari kita ajak keluarga kita untuk memperbanyak ya amalan-amalan soleh ya di hari-hari yang mulia ini. Ya, janganlah kita menjadi ya hamba yang egois, ya hanya ingin ya soleh sendiri, akan tetapi membiarkan ya keluarga kerabat kita ya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, kita seharusnya ya di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara bentuk kecintaan kita kepada keluarga kita adalah kita juga menginginkan mereka bisa merasakan ya manisnya hidayah ini, lezatnya keimanan ini, dengan cara kita ajak mereka untuk menghidupkan ya hari-hari yang mulai ini dengan memperbanyak ya amalan soleh. Sekali lagi, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menegaskan ya masih banyak dari kaum muslimin yang begitu lalai dan tidak mengetahui keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga tugas kita yang sudah mengetahui, ya sudah paham dengan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya kita menyampaikan, ya mengajak ya keluarga kita, mengajak teman-teman kita, mengajak tetangga kita untuk bagaimana lebih giat lagi beramal, terlebih khusus ya di hari-hari yang mulia ini. Yang terakhir, para jamaah sekalian hafizakumullahu taala jami'an, hendaknya ya hal yang perlu senantiasa kita perhatikan adalah dengan selalu ya tidak bosan-bosannya kita mempelajari agama yang mulia ini. Dengan mempelajari agama yang mulia ini, ya kita bisa memahami agama dengan baik dan mengantarkan kita untuk beramal dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah ya di antara syarat diterimanya amal ibadah kita adalah di mana yang pertama yaitu kita selalu ikhlas ya ibadah kita
kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua yang penting juga adalah ibadah kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita melakukan amalan-amalan yang ternyata justru ya melanggar dari rambu-rambu syariat. Justru amalan kita ya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berusaha ya agar ibadah kita ini senantiasa berada di atas kebenaran, berada di atas dalil, berada di atas landasan yang benar. Sehingga kalau kita melihat dalam Al-Quran, ya di surat Al-Kahfi, ya di ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, Allah menegaskan, ya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya nanti di hari akhirat kelak, yaitu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh. Ulama tafsir kita mengatakan bahwa suatu amalan dikatakan soleh ketika dia sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak amalan yang dilakukan akan tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Nabi kita menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Nabi kita mengatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari ayat ini ulama kita mengatakan pada hakikatnya ayat ini di ayat terakhir dari surat Al-Kahfi mengumpulkan dua syarat diterimanya amal ibadah. Ya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam setiap ibadahnya. Ya, ayat ini jelas yang mengumpulkan dua syarat terimanya amal ibadah, yaitu apa itu? Ikhlas. Dia beribadah selalu dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu dia berusaha amalannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, agar ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita senantiasa dan jangan bosan-bosan untuk senantiasa belajar ilmu agama. Ya, belajar agama Islam yang benar. Belajar tata cara ibadah yang benar, agar ibadah kita juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, ilmu ini selalu kita berusaha untuk pelajari dan jangan kita tinggalkan. Ya, makin ya banyak ilmu yang kita gali, makin banyak ilmu yang kita pelajari, makin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, memotivasi kita untuk senantiasa ya juga memperbanyak ya amalan-amalan kita. Di antara sebab kenapa orang banyak tidak beramal dan meninggalkan amalan soleh, di antara sebabnya adalah tidak mengetahui keutamaan dari amalan tersebut dan tidak mengilmuinya. Sehingga seharusnya ya kita mengajak diri kita pribadi dan juga mengajak semua ya keluarga kita, kerabat kita untuk bagaimana ya senantiasa dekat dengan ilmu, dekat dengan para ulama, senantiasa memperdalam ilmu agama kita ini, ilmu agama Islam, agar kita selalu berada di ya bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi ya kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran untuk bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan di hari-hari berikutnya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, kita beramal bukan hanya pada hari-hari tertentu, akan tetapi tentu ya kita beramal ya di setiap saat, dan
sekali lagi ya, seharusnya momen 10 hari pertama bulan Zulhijjah mengajak kita dan menjadi kesempatan bagi kita untuk bagaimana senantiasa menjaga kualitas iman kita, menjaga ya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan kita kepada keistiqomahan ya sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.